Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanisha Fitri dengan NIM 1911880, urutan absen ke-35 pada mata kuliah Kecerdasan Bisnis. Jurusan Sistem Informasi, Universitas Maliku Saleh, angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan pertemuan ke-9 sampai ke-14 mata kuliah Kecerdasan Bisnis. Untuk yang pertama, pertemuan ke-9 mengenai Power BI. Power BI merupakan layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk memvisualisasi data secara lebih mudah, interaktif, dan live, di mana Power BI mampu memvisualisasikan data dari berbagai tempat, yaitu Excel spreadsheet, layanan cloud, streaming data, on-premise database. Power BI mempunyai kemampuan untuk menampilkan data secara real-time, sehingga Anda tidak perlu mengunggah data untuk membuat grafik berkali-kali. Cukup menghubungkan Power BI dengan layanan cloud atau database yang Anda miliki. Power BI juga menghasilkan grafik yang interaktif, sehingga kita mampu melihat detail data secara lebih lengkap. Beberapa building block Power BI antara lain adalah: yang pertama, visualization atau visual. Visual adalah representasi dari data Anda, bisa berupa grafik, color code, dan bentuk visual lainnya. Yang kedua, dataset. Dataset adalah koleksi atau kumpulan data yang digunakan oleh Power BI untuk membuat visualisasi data. Dataset bisa berupa tabel Excel, database online, dan lain sebagainya. Yang ketiga, report. Report adalah koleksi dari visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Yang keempat, dashboard. Jika Anda ingin membagi report Anda ke rekan Anda akan membuat dashboard sendiri. Dashboard ini merupakan quick insight dari visualisasi data-data yang dapat diakses oleh rekan-rekan Anda. Dan yang kelima, tiles. Tile adalah visualisasi data tunggal yang ada pada Power BI, biasanya berupa kotak-kotak yang berisi grafik. Lalu ada report Power BI. Report Power BI ini dapat Anda bagikan ke rekan-rekan Anda dengan cara diunggah ke service Power BI, sehingga Anda bisa mengaksesnya dari mana saja berupa laptop, tablet, maupun handphone. Power BI Desktop Report View, Anda bisa mulai menyusun report. Report View memiliki 5 area utama, yaitu yang pertama, Ribbon, yang memperlihatkan perintah umum yang menghubungkan dengan report dan visualization. Lalu ada report view atau canvas, di mana grafik visualisasi dibuat dan diatur. Lalu ada tab text untuk menambah dan mengganti halaman report. Lalu ada panel visualization, yaitu tempat kita dapat mengganti jenis visualisasi, mengkustomisasi warna atau axis, menambahkan filter, mengganti form, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada panel fill, di mana elemen yang difilter dapat di drag and drop ke dalam report view. Sebelumnya perlu Anda ketahui, Microsoft Power BI adalah software intelligence business besutan Microsoft yang memungkinkan Anda untuk mengolah data menjadi lebih detail dan menampilkannya dengan grafis yang lebih interaktif. Microsoft Power BI dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan atau data yang sudah terkoreksi oleh sistem ketiga. Anda juga bisa mengontrol dan memantau data Anda dengan lebih mudah. Aplikasi ini sudah bisa Anda install di beberapa platform seperti PC atau laptop ataupun smartphone. Power BI bisa berjalan dengan baik di sistem Windows, iOS, maupun Android. Pada dasarnya, aplikasi ini bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Namun fitur yang Anda dapatkan tidak akan selengkap versi Pro. Microsoft Power BI menyusung 3 konsep kerja yang akan sangat membantu Anda dalam menganalisa data seperti dashboard, report, dan dataset.
Dataset merupakan kumpulan data yang diimpor atau dikoneksikan pada Power BI, sedangkan report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart atau grafik, dan dashboard sendiri adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Dashboard memberikan informasi data, analisa data, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard. Menariknya, Power BI dari Microsoft ini sudah bisa Anda integrasikan dengan beberapa aplikasi pengolah data populer yang sudah banyak digunakan di industri IT, seperti alat mengolah data Google Analytics, besutan rekayasa teknologi Google, pengolah data dari Oracle, pengolah data Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, MySQL, dan masih banyak yang lainnya. Cara terbaik untuk belajar membuat dan menggunakan tools BI serta data dashboard adalah dengan mengikuti pelatihan bersertifikat. Dengan solusi training, Anda bisa mulai mencobanya sekarang juga dan lihat bagaimana dashboard BI dapat mempercepat bisnis Anda. Lalu untuk materi berikutnya yaitu pertemuan ke-10 mengenai cara instalasi Power BI dan mengimport data. Yang pertama yaitu downloadlah aplikasi Microsoft Power BI pada website resmi Microsoft. Kemudian lakukan instalasi aplikasi tersebut. Kemudian di dalam Power BI ada 5 objek utama yang harus diketahui, diantaranya menu reborn, visualization, field, report, dan packs. 5 objek itu nantinya saling berkaitan. Pada menu reborn juga terdapat beberapa pilihan menu, diantaranya ada menu file, home, insert, modeling, view, dan help. Lalu di menu reborn pada home terdapat bagian untuk mengimport dan mengekspor data, di mana terdapat pilihan get data, Excel, Power BI database, SQL Server, dan recent source. Cara mengambil dan mengimport data bisa diambil melalui report dan menu home pada reborn. Dengan mengimport file Excel, lalu pilih data yang ingin diimport. Lalu untuk memastikan bahwa datanya berhasil diimport ialah melalui objek field. Sebelum kita mencari tahu bagaimana cara menginstal Microsoft Power BI, mungkin sebagian dari kita belum mengetahui apa saja keunggulan dari aplikasi Microsoft Power BI itu sendiri. Atau mungkin ada yang bertanya, kenapa sih saya harus pakai Power BI? Di sini saya akan mencoba merangkum keunggulan Power BI terlebih dahulu. Yang pertama, Power BI terintegrasi dengan aplikasi yang ada. Power BI terintegrasi dengan mudah dalam lingkungan bisnis Anda. Saat ini memungkinkan Anda untuk mengadopsi kemampuan analitik dan laporan. Jika Anda sudah sering menggunakan Microsoft Excel atau semacamnya, Anda bisa mengintegrasikan ke aplikasi Power BI secara otomatis. Yang kedua, dashboard dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fitur utama dari Power BI adalah informasi dashboard yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan yang tepat dari perusahaan Anda. Anda dapat dengan mudah menampilkan dashboard dan laporan bisnis dalam aplikasi untuk memberikan user experience yang terpadu. Yang ketiga, publikasikan laporan dengan aman. Power BI membantu Anda menyiapkan update data otomatis dan menerbitkan laporan yang memungkinkan semua pengguna memanfaatkan informasi terbaru. Lalu yang keempat, tidak ada kendala memori dan kecepatan. Memindahkan sistem yang ada ke dalam cloud system yang kuat dengan Power BI yang tertanam menghilangkan beban memori dan kecepatan. Hal tersebut memastikan kita dapat mengambil dan menganalisis data dengan cepat. Lalu yang kelima, tidak diperlukan dukungan teknik khusus. Power BI menyediakan antarmuka bahasa alami atau Natural Language Interface yang sangat baik dan penggunaan alat grafis yang intuitif. Lalu yang keenam, mengekstrak intelligence bisnis dengan cepat dan akurat. Ini membantu Anda mengubah data perusahaan Anda menjadi visualisasi yang kaya sehingga mengekstraksi intelligence bisnis
untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu cara menginstal Power BI pada PC secara gratis. Yang pertama masuk ke link berikut ini, yaitu https://powerbimicrosoft.com. Lalu pilih download, kemudian mungkin Anda akan diarahkan untuk ke aplikasi Microsoft Store. Anda bisa langsung pilih unduh atau download. Setelah selesai mendownload, lalu pilih install. Setelah selesai install, buka aplikasi Power BI. Tampilan awal akan muncul dan Anda akan langsung login ke Microsoft akun Anda. Lalu Power BI sudah siap untuk digunakan. Lalu untuk materi berikutnya yaitu materi pertemuan ke-11, yaitu dengan judul bagaimana menghasilkan informasi dari data dengan Power BI. Pertama, import dulu data dalam bentuk Excel supaya lebih mudah dengan cara masuk ke menu Reborn, lalu pilih Excel, kemudian pilih File. Setelah itu, pilih jenis visualisasi yang ingin dilakukan, di mana pilihan visualisasi ada banyak, diantaranya ada grafik, diagram, dan lain sebagainya. Sebelumnya, terlebih dahulu field dari file Excel yang ada. Sebelumnya kita harus tahu dulu field dari file Excel ada di mana. Fieldnya ada di menu field di sebelah kanan, di mana menu visualization ada di menu axis, di mana guna menu itu untuk membandingkan data, misalnya ingin membandingkan field yang ada di dalam Excel. Kemudian jika ingin membandingkan data, maka pilih field yang ingin dibandingkan dalam bentuk grafik, misalnya membandingkan tanggalnya. Kemudian bandingkan masing-masing field dengan cara mengimport field yang ingin dibandingkan. Jika ingin menambahkan judul, bisa menggunakan text box yang ada pada menu insert. Microsoft Power BI adalah software intelligence business bentukan dari Microsoft yang berguna untuk mengolah data agar lebih detail dan menampilkannya dengan grafis yang lebih interaktif. Dengan aplikasi Microsoft Power BI, Anda dapat memvisualisasikan data yang telah Anda masukkan atau data yang sudah terkoneksi oleh sistem ketiga. Selanjutnya, Anda juga bisa mengontrol serta memantau data Anda menjadi lebih mudah. Microsoft Power BI sudah bisa Anda install di beberapa platform yang berbasis teknologi cloud seperti PC, laptop, tablet, ataupun smartphone. Microsoft Power BI bisa berjalan dengan baik di sistem Windows, iOS, maupun Android. Aplikasi ini bisa Anda dapatkan secara free, namun fitur yang Anda dapatkan tidak akan selengkap versi Pro. Konsep sistem kerja Microsoft Power BI mengusung 3 konsep kerja yang akan sangat membantu Anda dalam menganalisa data, yaitu yang pertama dashboard, report, dan dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Power BI. Power BI memberikan fitur import data atau mengkoneksikan dari sistem ketiga yang nantinya akan menjadikan satu tampilan visualisasi. Kemudian ada report. Report adalah satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Report ini bisa berupa chart ataupun grafik. Lalu ada dashboard. Dashboard adalah suatu tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Dashboard akan memberikan informasi data, analisa data, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard. Hal yang membuat Microsoft Power BI menarik adalah aplikasi ini sudah bisa Anda integrasikan ke beberapa aplikasi pengolah data populer yang sudah banyak digunakan di banyak industri IT, seperti alat pengolahan data Google Analytics, yaitu bentukan dari raksasa teknologi Google, pengolah data dari Oracle, pengolahan data Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, MySQL, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada keunggulan Microsoft Power BI. Microsoft Power BI memiliki beberapa keunggulan, yaitu paket siap pakai untuk data umum yang bermanfaat bagi bisnis Anda. Real-time data dashboard, aman dalam menggabungkan
data di cloud dengan data di server IT perusahaan tanpa perlu khawatir. Lalu ada pengambilan data berdasarkan bahasa natural, bukan bahasa SQL, integrasi dengan Microsoft Office, tersedia berbagai macam platform desktop dan mobil untuk development yang cepat. Lalu ada fitur terbaik Power BI yang untuk memudahkan pekerjaan Anda. Sebagai produk berbasis cloud, Microsoft Power BI dibekali sebagai fitur canggih untuk analisis data. Fitur tersebut mampu untuk menampilkan informasi secara real time yang praktis, interaktif, serta bekerja secara otomatis sekalipun dalam membuat grafik atau report. Anda hanya perlu satu kali mengunggah data. Berikut fitur terbaik yang diberikan Microsoft Power BI yang bisa membantu Anda dalam memudahkan pekerjaan. Yang pertama, ada Get Data. Fitur Get Data pada Power BI ini menawarkan layanan pengambilan data dari berbagai sumber, misalnya mengimport dari file, context page, dan database. Kemudian ada Visualization. Fitur Visualization ini terletak di sebelah kanan Report View dengan beberapa tools untuk mendukung kustomisasi grafik. Kurang lebih dari 30 tools yang bisa Anda gunakan. Lalu ada Edit Queries, di mana fitur ini memungkinkan sistem terkoneksi dengan lebih dari satu sumber data. Anda bisa melakukan kustomisasi data sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, lalu menampilkannya di dashboard Power BI desktop. Kemudian ada fitur Publish. Fitur Publish bisa digunakan jika report sudah selesai dibuat. Ada dua cara yang dapat diterapkan untuk membagi hasil visualisasi kepada rekan kerja. Kemudian fitur yang terakhir yaitu Manage Relationship. Ketika data diimport ke program Power BI melalui Get Data, Anda harus segera menganalisis hubungan antar tabel. Pastikan semua informasi itu akurat dan benar. Untuk mendukung analisis tersebut, Power BI membuat fitur Manage Relationship. Sistemnya bekerja otomatis dalam mendeteksi jumlah tabel yang terhubung dan bersifat auto-detect. Selain itu, Anda pun bisa menciptakan relationship dengan memilih opsi New di pojok kiri bawah. Microsoft juga menawarkan produk pengolahan data yang cocok dengan kebutuhan perusahaan, misalnya seperti Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Access, dan Skype for Business. Semua produk tersebut tersedia di paket bundles Office 365. Selain melalui paket bundle di Office 365 ini, Power BI bisa didapatkan secara terpisah sesuai dengan lisensinya. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu materi pertemuan ke-12 dengan judul memanfaatkan fitur visualisasi lanjutan Power BI. Visualization atau cluster bar chart. Pertama, import data Excel karena dari Excel lebih memudahkan dalam visualization. Lalu axis adalah sebagai pembanding. Pada contoh yaitu jenis buah dan tanggal sebagai pembandingnya. Lalu untuk membandingkan sebagai contoh, tanggal dimasukkan sebagai axis dan pada value dimasukkan contohnya buah sebagai datanya. Setiap data tidak sembarangan menampilkan visualisasinya, karena visualisasi itu untuk mempermudah dalam menganalisa data. Kemudian menggunakan text box pada menu insert untuk digunakan sebagai judul. Lalu untuk mengubah size visualization juga tersedia pada menu general, X position, Y position, width, dan height. Menu general pada visualization adalah untuk mengubah grafik menjadi lebih jelas dan menarik. Dashboard merupakan salah satu jenis komponen Power BI untuk menampilkan data dan visualisasinya. Dashboard tersebut juga memudahkan rekan-rekan bisnis Anda dalam mengakses informasi yang dibagikan. Selain itu, dashboard mampu menggabungkan data on-premise dan cloud computing dalam satu halaman antarmuka.
Jenis-jenis dashboard pada Power BI diantaranya yang pertama ada strategical. Dashboard ini memanfaatkan untuk mendukung organisasi di level para pimpinan. Informasi yang diberikan berupa pencapaian tujuan atau kinerja seluruh bidang dalam organisasi. Hasil akhir dari penggunaan dashboard ini adalah pengambilan kebijakan. Lalu ada operasional. Penggunaan dashboard operasional memudahkan manajemen perusahaan dalam memantau aktivitas setiap bidang organisasi. Bahkan bisa dipakai sebagai alat kontrol harian. Karena itu data ditampilkan bersifat detail dan kekinian. Lalu ada taktikal, di mana taktikal diterapkan sebagai pengukur hasil suatu proyek apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Data yang ditampilkan tidak real time, tapi mampu melacak situasi pasar secara akurat. Lalu ada analytical. Analytical dashboard berfungsi sebagai alat identifikasi data selama beberapa periode, kemudian mencari penyebabnya. Hasil analisis tersebut lantas dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan tentang hal yang harus dilakukan di masa depan. Lalu ada ad hoc. Dashboard jenis ad hoc bisa dimanfaatkan jika ada data yang harus dianalisis untuk kepentingan jangka pendek. Sifat informasinya hanya sementara tetapi penting dan mendesak. Lalu bagaimana memanfaatkan dashboard Power BI untuk pengambilan keputusan? Supaya bisa mengambil keputusan berdasarkan dashboard Power BI, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengolah data. Pertama, Anda harus mengolah data dengan mengoperasikan fitur Get Data pada Power BI. Sumber yang dipilih bisa berupa file Excel, database, Azure, dan online service. Kemudian dilakukan analisis berupa pengecekan hubungan antar tabel dan jumlah data. Kemudian melakukan modeling. Proses analisis dilakukan dengan modeling, yaitu memaksimalkan data model untuk mendapatkan visualisasi terbaik. Beberapa hal yang harus diatur dalam tahapan ini antara lain tanggal, waktu, dan mengeksplorasi data time base. Lalu melakukan visualisasi. Setelah analisis dan modeling selesai, Anda bisa mengoperasikan fitur visualisasi. Pertama, buatlah grafik menggunakan clustered column chart, kemudian transformasikan ke diagram lingkaran memakai pie chart with columns. Agar visualisasi semakin menarik, Anda bisa memoles grafik dan diagram tersebut dengan berbagai warna, lalu menggabungkan keduanya dalam satu tampilan. Terakhir, buatlah slicer, peta, tabel matrik, dan juga report pack. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dimulai setelah dashboard hasil visualisasi dibagikan kepada rekan kerja Anda. Informasi itulah yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang terbaik. Dashboard Power BI menghadirkan tampilan profesional, mudah dipahami, dan akurat. Dengan begitu, berbagai kendala dan risiko dalam bisnis bisa diatasi. Jadi, tidak ada salahnya Anda segera mencoba fitur Power BI ini. Lalu untuk materi berikutnya, yaitu materi pertemuan ke-13 mengenai memanfaatkan query Power BI. Pada pertemuan ini masih menggunakan data Excel pada perbandingan penjualan buah-buahan seperti yang pada minggu lalu kita pakai. Untuk minggu ini kita mencoba memakai query. Kenali dulu menu-menu yang ada pada query. Langsung saja kita mulai mempraktekkan terlebih dahulu. Kita masukkan data Excel penjualan buah-buahan pada bulan Juni, buka sheet yang ada pada datanya. Kemudian buka di menu field, klik sheet 1 yang ada data penjualannya. Pada menu query, klik transform data, maka akan otomatis masuk ke menu query. Maka tampilan data di Excel tadi akan muncul ke layar query, yaitu Power Query Editor. Pada menu Home ada New Source yang berguna untuk mengambil database baik dari Excel, SQL, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu Recent Source yang sekarang digunakan untuk menampilkan layar. Kemudian ada data setting untuk menyeting data, ada menu Manage Parameter,
ada properties dan lain sebagainya. Kemudian pada menu transform ada group by use first flow as header, transpose, reverse row, count row untuk menghitung baris, replace value, fill, pivot, columns, split columns. Untuk hitung-hitung terletak pada bagian menu transform. Ada statistik standar untuk operator perhitungan, scientific, trigonometry, rounding, information, dan sebagainya. Menu transform merupakan menu yang harus dominan untuk dipelajari. Kemudian pada menu view terdapat formula bar, query setting, go to columns, advanced editor. Kalau dipelajari benar-benar, query ada kurang lebih dari 1000 halaman. Lalu masuk ke pengertian query. Pengertian Power Query. Power Query adalah salah satu fitur yang tersedia di Microsoft Excel. Sebenarnya apa itu Power Query? Merupakan sebuah teknologi koneksi data yang memungkinkan untuk menemukan, menyambungkan, menggabungkan, dan memperbaiki sumber data untuk memenuhi kebutuhan analisis di Microsoft Excel. Lalu, bagaimana cara kerja Power Query? Dalam mengolah data, Microsoft Excel mempunyai fitur VLOOKUP. Pada Power Query, fitur ini bisa digunakan untuk mencari sumber data, membuat koneksi, lalu terbentuk sebuah data. Data itulah yang menjadi sebuah laporan dengan bantuan query. Fungsi ini bisa menghapus columns, mengubah tipe data, dan menggabungkan beberapa tabel dalam sekaligus. Power Query pun bisa mengubah langkah-langkah seperti membatalkan, mengulangi, mengubah, ataupun lain sebagainya pada data sehingga menjadi satu kesatuan agar mendapatkan data yang lebih lengkap. Selain Power Query, fitur analisis data yang tersedia pada Microsoft Excel adalah Power Pivot atau Power View. Power Pivot adalah fitur yang membuat perhitungan dan menetapkan hubungan data, sedangkan Power View adalah fitur untuk membuat visual interaktif atau grafik, bagan, peta, dan lain sebagainya agar dapat menjadi lebih berwarna. Sebelum menggunakan Power Query, harus memahami 4 elemen penting untuk mengoperasikannya, yaitu sambungkan, transformasi, gabungkan, dan bagikan. Yang pertama, sambungkan. Dalam menggunakan Power Query, dari sebuah data bisa menyambungkan ke beberapa database lainnya untuk menjadi satu. Sumber tersebut bisa berasal dari web, database, Azure, cloud, dan sumber lainnya. Pilihan tersebut berada di dalam satu halaman yang disebut dengan Get External Data. Kemudian, transformasi. Pada bagian ini, Power Query berfungsi sebagai transformasi data, berarti merubah data dengan banyak cara, misalnya menghapus columns, mengubah tipe data, ataupun yang lainnya. Kemudian ada menu gabungkan. Setelah merubah data secara sesuai, maka menggabungkan beberapa sumber data agar membuat model data sehingga mendapatkan tampilan yang lebih lengkap. Kemudian bagikan. Setelah query usai, langsung bisa menyimpannya atau membagikannya kepada setiap orang. Sama halnya dengan menggabungkan, menyimpan data query bisa di cloud, Azure, dan tempat penyimpanan lainnya. Secara tidak langsung, menggunakan Power Query menjadikan orang kreatif dengan data yang banyak serta transformasi yang dibuat. Fitur Microsoft Excel ini bisa juga mempertajam ingatan tentang pekerjaan, karena bisa membagikannya dengan orang lain ataupun diri sendiri. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu materi pertemuan ke-14, yaitu memanfaatkan query lanjutan. Power Query adalah mesin transformasi data dan persiapan data. Power Query dilengkapi dengan antarmuka grafis dan mendapatkan data dari sumber dan editor query daya untuk menerapkan transformasi. Karena mesin tersedia di banyak produk dan layanan, tujuan penyimpanan data tergantung pada tempat Power Query yang digunakan. Menggunakan Power Query
Anda dapat melakukan ekstrak, transformasi, dan pemuatan atau ETL, dan pemrosesan data. Kemudian ada macam-macam fitur yang ada di dalam Power BI, yang dimana yang pertama ada Get Data. Fitur Power BI yang pertama adalah Get Data. Fitur Power BI ini bisa membantu Anda dalam pembuatan visualisasi. Kemudian yang kedua ada Manage Relationship. Saat data diimpor ke Power BI melalui Get Data, Anda harus segera melakukan analisis hubungan antar tabel. Tapi perlu dipastikan seluruh informasi sudah akurat. Lalu yang ketiga ada Visualization. Selanjutnya, fitur Power BI yang berupa Visualization bisa mendukung kustomisasi grafik. Di sana terdapat kurang lebih dari 30 tools yang bisa Anda gunakan seperti Stacked Bar Chart, Stacked Column Chart, Line Chart, Area Chart, Tabel, dan Pie Chart. Kemudian ada Edit Queries. Fitur Editor Queries bisa memungkinkan sistem terkoneksi dengan lebih dari satu sumber data. Anda bisa melakukan kustomisasi data sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian akan menampilkan di dashboard Power BI Desktop. Kemudian yang terakhir ada menu Publish. Fitur Power BI yang terakhir adalah Publish dan bisa digunakan jika report sudah selesai dibuat. Kemudian ada Power Query Experience, adalah pengalaman penggunaan Power Query disediakan melalui antarmuka pengguna Power Query Editor. Tujuan dari antarmuka ini adalah untuk membantu Anda menerapkan transformasi yang Anda butuhkan hanya dengan berinteraksi dengan kumpulan pita, menu, tombol, dan komponen interaktif lainnya yang mudah untuk digunakan. Power Query Editor adalah pengalaman persiapan data utama di mana Anda bisa menyambungkan ke berbagai sumber data dan menerapkan ratusan transformasi data yang berbeda dengan mempratinjau data dan memilih transformasi dari UI. Kemudian transformasi data yang umum di semua sumber data, apapun batasan sumber data yang mendasarinya. Saat Anda membuat langkah transformasi baru dengan berinteraksi dengan komponen antarmuka Power Query secara otomatis membuat kode M yang diperlukan untuk melakukan transformasi sehingga Anda tidak perlu menulis kode apapun. Kemudian ada transformasi, yaitu mesin transformasi di Power Query menyertakan banyak fungsi transformasi bawaan yang dapat digunakan melalui antarmuka grafis editor Power. Transformasi ini bisa sederhanakan menghapus kolom dan memfilter baris, ataupun biasa seperti menggunakan baris pertama sebagai header tabel. Ada juga opsi transformasi lanjutan seperti menggabungkan, menambahkan, mengelompokkan menurut pivot maupun unpivot. Semua transformasi ini dimungkinkan dengan memilih opsi transformasi di menu dan kemudian menerapkan opsi yang diperlukan. Untuk transformasi itu, ilustrasi tersebut memperlihatkan beberapa transformasi yang tersedia di Power Query Editor ini. Kemudian ada data flow. Power Query dapat digunakan di banyak produk seperti Power BI dan Excel. Namun menggunakan Power Query dalam produk terbatas. Penggunaannya hanya untuk produk tertentu tersebut. Alur data adalah versi layanan diagnosis produk untuk pengalaman Power Query yang berjalan di cloud. Menggunakan aliran data, Anda bisa mendapatkan data dengan mengubah data dengan cara yang sama. Tapi alih-alih mengirim output ke Power BI atau Excel, Anda bisa menyimpan output di opsi penyimpanan lain seperti penyimpanan data first, atau Azure Data Lake. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan output aliran data di produk dan layanan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.